Shalom sahabat Quick Devotion, selamat malam, apa kabar? Semoga malam ini hati kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Senang sekali, saya bisa menemani sahabat semua untuk sejenak berhenti dari kesibukan, lalu masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan lewat saat teduh. Tujuan kita sederhana, sebelum kita tidur, kita mau diisi dulu dengan firman dan kasih Tuhan, supaya hati kita lebih tenang, lebih damai, dan penuh sukacita. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu selalu update dengan konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam ini. Kami mau berhenti sejenak dari kesibukan kami, dari rasa lelah kami dan datang kepadamu. Hadirlah di tengah kami, urapi kami dengan damai sejahtera-Mu, supaya firman-Mu malam ini bisa kami renungkan dengan hati yang terbuka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 20:35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini singkat sekali, tetapi penuh kuasa. Paulus menuliskan kata-kata Yesus yang sederhana ini untuk mengingatkan bahwa hidup kita bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Sahabat Quick Devotion, kalau kita jujur, hidup di dunia sering membuat kita berpikir bahwa bahagia itu datang dari apa yang kita miliki. Kita bahagia kalau gaji kita naik, kalau kita dapat hadiah, kalau kita menerima pujian, kalau ada orang yang perhatian pada kita. Semua itu tidak salah dan memang menyenangkan. Tapi firman Tuhan membalikkan cara pandang itu. Bahagia sejati justru hadir ketika kita memberi. Saya teringat satu pengalaman pribadi. Ada masa ketika saya tidak punya banyak. Tabungan terbatas, kebutuhan keluarga banyak. Tapi suatu kali, ada seseorang yang datang dengan kebutuhan yang mendesak. Dalam hati saya bergumul, kalau saya membantu, bagaimana dengan kebutuhan saya sendiri? Tapi Roh Kudus menegur hati saya, percaya saja, aku cukupkan kamu. Akhirnya, saya taat, saya berbagi walaupun kecil. Dan anehnya, setelah memberi, hati saya penuh sukacita. Seolah-olah Tuhan menggantinya dengan damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah rahasia memberi. Saat kita memberi, sebenarnya Tuhan sedang bekerja di hati kita. Dia sedang mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita genggam erat, tetapi pada apa yang kita rela lepaskan untuk memberkati orang lain. Mari kita lihat teladan Yesus. Seluruh hidupnya adalah tentang memberi. Dia memberi waktunya untuk orang-orang berdosa, dia memberi kuasanya untuk menyembuhkan orang sakit, dia memberi pengampunan kepada yang jatuh, bahkan pada akhirnya dia memberi nyawanya di kayu salib untuk kita semua. Dari pengorbanannya, kita semua menerima hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengaku murid Kristus, wajar sekali kalau kita juga mau belajar hidup memberi. Nah, sahabat Quick Devotion, memberi itu tidak selalu harus soal uang. Kadang kita berpikir, kalau saya kaya, baru saya bisa memberi. Padahal memberi itu bisa lewat hal-hal sederhana. Doa. Ketika kita mendoakan teman atau keluarga yang sedang susah, itu adalah berkat. Waktu. Memberi telinga dan hati untuk mendengarkan cerita orang lain yang terluka. Kata-kata. Satu kalimat penguatan. Kamu kuat, jangan menyerah, bisa mengubah hari seseorang. Sikap sederhana, menolong orang menyeberang jalan, berbagi makanan kecil, atau bahkan sekedar tersenyum tulus, itu juga bentuk memberi. Seringkali kita menganggap hal-hal kecil itu tidak berarti. Padahal, Tuhan bisa pakai yang kecil untuk membuat dampak besar. Menurut saya, hidup yang penuh sukacita bukanlah hidup yang menimbun, melainkan hidup yang mengalirkan berkat. Orang yang hanya menampung akhirnya akan penuh dan buntu, tapi orang yang mengalirkan akan terus diberi karena Tuhan tahu ia bisa dipercaya. Mari malam ini kita renungkan, apakah selama ini kita lebih sibuk mengejar apa yang bisa kita terima daripada apa yang bisa kita beri? Apakah kita sudah peka pada orang-orang di sekitar kita yang butuh perhatian, doa, atau bantuan kita? Apakah kita rela dipakai Tuhan jadi saluran berkat meskipun kecil? Sahabat, jangan tunggu kaya baru memberi. Mulailah dari apa yang kita punya. Kalau hanya bisa mendoakan, lakukan. Kalau hanya bisa menyapa dengan senyum, berikan.
Kalau hanya bisa berbagi sedikit makanan, berbagilah. Karena kebahagiaan bukan soal jumlah, tetapi soal hati yang rela. Dan percayalah, ketika kita memberi, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Ia akan melimpahkan sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat lain yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya. Malam ini saya mau ajak sahabat Quick Devotion, jangan takut memberi, jadilah saluran berkat. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa melihat senyum orang lain, damai di hati mereka, dan kita tahu bahwa Tuhan memakai kita untuk itu. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami malam ini bahwa kebahagiaan sejati ada dalam memberi. Jadikan kami pribadi yang mau berbagi meskipun sederhana. Kami berdoa khusus malam ini bagi sahabat Quick Devotion yang sedang sakit, jamah dengan kuasa-Mu, sembuhkan tubuh mereka, kuatkan iman mereka. Kami juga berdoa supaya sepanjang malam ini hingga esok pagi Engkau melindungi setiap langkah kami. Bagi sahabat yang malam ini ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, ikuti doa ini dalam hati. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau dalam hidupku. Ampuni semua dosaku, pimpin langkahku, dan jadilah Tuhan dan juru selamat dalam hidupku mulai malam ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, teruslah setia mencari Tuhan setiap hari. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan renungan harian yang bisa menguatkan imanmu. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, dapat menyalurkannya via transfer yang ada di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Quick Devotion.